Assalamualaikum teman-teman kelas 6 MIT Nurul 51. Bersama Bu Santi. Apa kabar teman-teman semua? Bu Santi doakan semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Pada video pertama ini, kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pelajaran 1, muatan IPA. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki ribuan pulau dan perairan yang sangat luas. Dengan kondisi tersebut, Indonesia memiliki potensi sumber daya dari makhluk hidup yang berkembang. Sumber daya tersebut salah satunya adalah tumbuhan yang dibutuhkan oleh manusia maupun hewan. Lalu, apa saja manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan tersebut? Kalian tahu apa saja manfaat tumbuhan? Mari kita lihat bersama ya. Yang pertama adalah sebagai sumber energi. Tanpa tumbuhan tidak akan ada makanan. Semua karbon dalam protein, lemak, dan karbohidrat berasal dari fotosintesis pada tumbuhan. Manfaat berikutnya adalah sebagai sumber vitamin. Vitamin memiliki berbagai fungsi yang membantu mengatur metabolisme, mencegah penyakit kronis, dan untuk memelihara nafsu makan, serta kesehatan mental dan kekebalan tubuh. Manfaat berikutnya yang paling dasar adalah tumbuhan menyediakan oksigen untuk bernafas. Tanpa tumbuhan, manusia dan hewan tidak akan memiliki udara segar untuk bernafas. Manfaat berikutnya sebagai pengikat air tanah. Tumbuhan membantu menstabilkan badan air seperti sungai dan danau. Akar tanaman meningkatkan stabilitas tanah, mencegah longsor, dan menjaga ekosistem ini tetap utuh. Fungsi berikutnya sebagai peneduh. Pada fungsi ini, tumbuhan sebagai paru-paru kota karena tumbuhan menghasilkan gas oksigen yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Juga sebagai penyerap partikel beracun untuk mengurangi pencemaran udara. Dan masih banyak lagi manfaat tumbuhan bagi manusia. Bagi hewan, manfaat tumbuhan salah satunya adalah sebagai sumber energi. Betapa penting peran tumbuhan bagi makhluk hidup di bumi. Lalu, apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan di bumi ini? Tentunya, suhu bumi akan meningkat, sumber air menjadi kering, dan pada akhirnya tidak ada lagi kehidupan. Salah satu tumbuhan atau tanaman yang bermanfaat sebagai sumber energi bagi manusia adalah jagung. Jagung adalah salah satu tanaman palawija yang banyak tumbuh di Indonesia. Perkembangbiakan jagung menjadi penting untuk diketahui agar kita bisa memperbanyak. Lantas, seperti apa proses perkembangbiakan jagung? Tanaman jagung berkembang biak dengan cara generatif, yaitu perbanyakan tanaman dengan menggunakan biji, atau pengertian lainnya, perkembangbiakan secara kawin. Biji jagung merupakan hasil pembuahan antara sperma dan ovum. Biji itulah yang akan ditanam petani untuk memulai pembiakan tanaman jagung. Bakal tanaman akan muncul ke permukaan tanah setelah 3-4 hari. Seiring berjalannya waktu, tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. Agar tanaman jagung dapat tumbuh dengan baik, maka diperlukan perawatan yang baik pula, seperti menyiramnya, juga memberikan pupuk secara rutin. Setelah tanaman jagung besar, maka dimulailah proses pembuahan. Pada bagian ujung tanaman jagung terdapat helai-helai rambut halus yang disebut dengan benang sari atau bunga jantan. Dan pada bagian ujung tongkol jagung terdapat rambut-rambut halus yang disebut dengan putik atau bunga betina. Ketika angin bertiup, benang sari akan terbang terbawa angin, kemudian jatuh di atas kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain.
Pada saat itulah terjadi proses pembuahan yang akan menghasilkan buah jagung. Setelah proses pembuahan, bunga jagung akan terus berkembang untuk menghasilkan buah jagung. Perkembangan itulah yang akan diamati oleh petani dari waktu ke waktu. Setelah melewati masa 3-4 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung berbentuk seperti tongkol yang pada awalnya adalah sekuntum bunga yang berubah melalui proses pembuahan. Ciri-ciri buah jagung yang siap dipanen adalah bagian tongkolnya sudah mengering dan rambut jagungnya telah berwarna kecoklatan. Saat kulit yang melindungi buah jagung dikupas, maka akan terlihat biji jagung yang kekuningan. Jagung yang telah dipetik dapat kita nikmati dengan diolah menjadi berbagai macam jenis makanan. Biji jagung tua dapat ditanam kembali untuk memulai lagi proses perkembangbiakan jagung. Demikian pembahasan kita pada hari ini tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan serta proses perkembangbiakan jagung. Tidak ada tugas untuk hari ini ya. Bu Santi hanya meminta kalian untuk menyimak dengan baik pembahasan yang ada dalam video ini. Bu Santi harap kalian semua dapat memahaminya. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.